Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus bersedekah? Kenapa? Karena teman-teman sekalian, banyak orang yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya? Wahai Allah, tolong hidupkan kami satu hari saja ke atas dunia. Jika Engkau mengizinkan, wahai Allah, maka kami akan memperbanyak sedekah di atas dunia. Artinya apa, teman-teman? Ternyata para ulama meneliti, memperdalami makna dari sedekah ini. Ternyata sedekah yang kita berikan di atas dunia itu akan kontan Allah perlihatkan di dalam kubur kita. Ada sebagian ulama mengatakan kuburan kita akan diterangi. Berapa banyak sedekah kita, maka sedekah itulah yang akan menerangi kuburan kita. Tentu ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak yang soleh. Maka sedekah jariyah seperti kita menyedekahkan Al-Quran, menyedekahkan tikar untuk salat, lalu menyedekahkan apa yang bisa dipakai oleh orang untuk beribadah. Dan ketika dipakai oleh orang untuk beribadah, maka kita pun mendapatkan pahala dari apa yang dibaca oleh orang tadi. Maka teman-teman sekalian, belum ada sejarah yang mencatat orang menjadi fakir dan miskin karena rajin bersedekah. Dan belum ada sejarah yang mencatat orang yang menimbun hartanya mati dengan membawa hartanya. Inilah membuktikan kepada kita semua bahwasanya banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihidupkan sehari saja. Mereka tidak meminta salat, mereka tidak meminta haji, mereka tidak meminta zakat, tapi mereka meminta kepada Allah agar kami bisa memperbanyak sedekah. Maka teman-teman sekalian, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita berikan kepada orang yang memang membutuhkannya. Seperti Al-Quranul Karim, setiap huruf yang dibaca oleh saudara-saudara kita, maka huruf itu pun akan memberikan manfaat kepada kita yang bersedekah Al-Quran. Mudah-mudahan dari kisah yang singkat ini atau cerita yang singkat ini, maka bisalah membuka hati kita agar juga ikut bersedekah, walaupun satu mushaf, walaupun satu Al-Quran, walaupun satu Iqra. Mudah-mudahan itulah nantinya akan menjadi penolong kita. Terkadang teman-teman sekalian, bukan salat yang akan mengampuni dosa kita, bukan puasa yang mengampuni dosa kita. Terkadang Allah mengampuni dosa kita dengan kita membuangkan ranting di tengah jalan, lalu Allah mencintai. Cepet, awas lari. Boleh Bang, masukkan Bang. Assalamualaikum. Gawe lah Ibu. Waalaikumsalam. Anda orang yang minta Al-Quran kemarin? Jadi Bapak-Bapak Ibu, itu ada sedekah Al-Quran untuk kita yang risiko. Jadi niat orang yang bersedekah, kok Al-Quran kok harus dibaca. Ibu ya. Bukan disimpan. Yang disimpan dalam lemari. Ya. Jadi jangan perhiasan di rumah. Jadi tujuannya Al-Quran kok adalah dibaca. Jadi pertama dapat sebagian nak. Sebagian.
Jalan. Boleh baca bang ya? Si Ayu yang Oh, si tukang Yang es. ada repeat ya bang. Tukang es C. Enggak, yang minta petang saja dulu. Yang minta petang yang ada Jangan- Ayo, cilai bunda cilai kon. Bunda aku petang turun. Ada ibu yang petang yang minta cek. Boleh Di rumah. Ada ibu yang Yang ada repeat oh Oh, okey. itu tuh. Jalan ibu. Bang. Bang. Boleh ibu baca. Ini ada. Ini kau baca nih. Dah anak ka santal Al-Quran tamat Iqra. Boleh. Jadi petang tu nak minta ikrar 5 kali buat banyak. 8 di Sufiat pertama. Anak ngaji. Ini ikrar bang. Jadi kalau ada yang mau ikut-ikutan boleh bang ya. Sepeda si Saya yang minta berapa? Jawab 3. 3. Mulai. Berapa tahun dah? 8. Mana itu awak? Kan dia nak. Iqra. Jalan. 2 lah. Akan 2. Dah. Iqra untuk awak dah. Yang petang saja dulu yang Dah. petang. Yo awak. Kau si apa 8 dia. Wih, dua Iqra. Yang 8 dulu ni ya bagi saudara. Oh ni kau ikra. Dah aku cakap. Lima lah yang yang pasti lima lu. Terima kasih. Cak datang dulu ni. Jalan. Oh, ni yang ada apa tu ah? Jalan. Dah mana dulu. Dah cukup saja dulu. Ada lah, ada lah. Ni yang ada apa tu? Ni yang ada repeat. Ni yang ada repeat. Repeat dengan pasal nombor sih. Jadi itulah Al-Qurannya bang ya. Dan berkah. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan. Alabi bu, nak dulu lain. Perkenalan lah dari Ini dari apa namanya? Dari hamba Allah saja lah. Hamba Allah. Jadi karena banyak pedagang di sini yang meminta Al-Quran, maka ini adalah suatu sedekah yang paling baik menurut Nabi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi setiap huruf yang kita baca, mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala buat kita yang membaca dan bagi orang yang bersedekah Al-Quran. Amin. Itu ya Pak. Ada tambahan dari Ibu? Tambahan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat terima kasih Pak. Jadi kalau masih ada yang butuh Al-Quran, dikabarkan saja gitu. Cuma satu syaratnya tolong dibaca. Tolong dibaca. Jangan disimpan. Kalau disimpan Ngantuk pada pahalanya ada pahalanya jadi ada. Tolong Ada dibaca. pahalanya, faedah nak ada. Ya. Jadi dah bang. Masih ada bagi-bagian Al-Quran dah. Insyaallah nih, insyaallah kalau Dah ada. di rumah ada anak yatim piatunya tamat haji lah kuat nak do. Insyaallah nanti kalau ada dikabarkan. Barang ya. Coba dua sama anak kan. Anak lah kuat tinggal anak. Kak yang kemarin yang jauh motor mani. Jadi seorang ya.